Gimana Pak Riko, bisa kita mulai Pak Riko? Pak Riko di-unmute aja Mariam. Sudah di-unmute, di-mute lagi sama beliau. Oke. Assalamualaikum Pak Bror. Salam, ya. Oh sudah ya. Gimana Pak Anies, sudah siap Pak Riko? Pak Anies salat asar dulu Pak Bror. Oh, Pak Anies sudah salat asar. Oh iya. Apa kabar Pak Riko? Ya, alhamdulillah baik. Ini Pak Riko yang selalu di belakang komputer Apple ini. Biasa aja. Pak Riko udah ngopi belum? Ngopi belum. Ini kopi nih. Selamat menikmati kopi. Ini namanya kopi gelodak. Oh. Saya ngopinya sore aja. Ntar jam 4-an lah. Kalau Mas Sodik ada juga di situ ya? Siapa? Mas Sodik. Sidik. Sidik. Sidik dia di Bandung. Oh, Sidik di Bandung. Dia di Bandung. Jadi dia mengerjakannya dari Bandung. Oh, Masya Allah. Semuanya virtual sekarang ya? Ya, begitulah. Zamannya menuntut virtual. Zamannya menuntut virtual ya. Apalagi dengan adanya COVID-19, ini jadi terpacu orang yang sekolah pelajar dari TK sampai perguruan tinggi, ya, belajar virtual semua. Ya. Jadi kalau orang ini Pak Anies kira-kira kurang berapa menit lagi Pak Riko? Coba saya cek dulu ya. Oke, coba dicek ya. Berapa? 122. Jakarta maghrib jam berapa Pak Riko? Oh dia di mute itu. Dibuka dulu speakernya Pak Riko. Jam 6 kurang Pak Bror. Jam 6 kurang ya. Yaitu manusia tuh bisa turun gitu ya dari lembah itu untuk kayak gitu ya, jadi nggak semuanya, tetapi memang kalau nggak ketolong itu bisa ke arah sana. Ya. Banyak banget. Jadi kamu coba deh klik di science di artikel tentang bunuh diri itu banyak.
Dan tisu nggih. Muhammad Aziz. Sip. Tiga puluh. Iconic Digital Studio siapa itu? Mas Sidik ya? Nah. Oh. Jadi teman-teman mungkin sambil menunggu Pak Anies ya. Ini nanti begitu Pak Anies sudah gabung, saya akan menyapa Pak Anies. Kemudian mungkin ada apa ya? Ada dialog pembuka atau kita bersay hello lah dengan Pak Anies. Setelah itu mungkin ada hal yang akan saya bacakan untuk Pak Anies. Baru kemudian Pak Anies nanti menyampaikan paparannya kurang lebih antara, karena memang kita dikasih waktu sampai 17.30 ya Pak Riko ya. Mariam tolong dibantu itu Pak Riko mic-nya. Sama, nggak ada bedanya antara yang Ya. jabatan sama Pak Anies biasanya menyampaikan sekitar 1,5 jam. sama. Oke. Nah, prakteknya Ya, tapi waktu beliau kan sampai jam 17.30. Ya, Oke. silakan diatur aja. Nanti pada maghrib, ya, pada isya lah beliau ada yang lain lagi agendanya. Ya. dalam antara pemahaman dengan praktek. Nah, kembali kepada pertanyaannya Fajar tadi, ya pertanyaannya Fajar kan, kan sebenarnya keluarga itu dia menyeimbangkan ya. Jadi, Ini kalau yang daftar ini 460 Pak Riko. Kalau kita tutup, kalau nggak ditutup terus lanjut sampai banyak yang daftar. Ini baru 140 ini. Yang Yang join. gabung baru 140 ya, yang gabung baru 140. terus kemudian ya, para pelaksana tugas anak-anak yang itu semuanya punya urusan masing-masing, saling menghormati, tapi ada pemimpinnya, gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian pemimpin itu yang paling otoriter dia. Kan konsep dalam agama Islam kan ada qawamun ala nisa, adalah Tuh 100, sudah 150 tuh. Memang jamnya jam waktu sholat asar nih. Ya. Iya. Untuk yang wilayah ke Sumatera nih. Tapi kalau Makassar udah sholat asar dari tadi. Iya, udah selesai. Kalau ke arah timur udah selesai. Iya. mengajarkan keadilan, ya. Meskipun kan banyak diserang juga, kenapa yang
setengah dari laki-laki, ya. Karena kemudian dijelaskan juga bahwa anak perempuan punya kewajiban seberat laki-laki. 157. Nanggung istrinya, nanggung anak perempuannya, nanggung orang tua. Aceh bentar lagi sholat asar. Iya. Jatah yang lebih besar. Yang namanya adil menurut Allah itu ya sudah karena memang. Nah itu kok tidak terdengar antara saya dengan Pak Riko audionya, Mariam. Oh ya, saya terdengar kok. Sesuai dengan keinginan manusia. Ada peserta yang komen. Kenapa kaum feminis itu banyak yang menginginkan atau menuntut perceraian gitu ya? Ya karena kalau di dalam kehidupan yang ateis yang tidak percaya agama, yaitu mereka semuanya kan dihitung serba rasional. Tadi menghitung warisan gitu harusnya gitu. Yang nggak terdengar tuh berarti audionya belum connect dia. Oh, I see. Memang kayak cocok ya. Dan berarti bukan salah di kita berarti. Ya. sudah jelaskan materi awal ya. Kondisi yang paling ideal, yang ideal dalam arti penghormatan terhadap perempuan, ya, itu adalah pada masa zaman Rasulullah SAW. Perempuan itu tugasnya dia nggak ada masalah lagi. Kalau sekarang sudah dipersoalkan antara domestik publik ya. Kalau zaman dulu bahkan Rasulullah itu memberikan kebebasan gitu untuk perempuan bisa mengambil peran yang cukup signifikan dan tinggi. Ya. Jadi siapa yang punya kompetensi itu, ya kan persoalannya gimana dong kita supaya bisa fokus di rumah, ya bisa melakukan pendidikan terhadap anak-anak itu bukan sesuatu yang sederhana, ya persoalannya juga penting juga ya. Tapi bagaimana kemudian bisa menjalankan peran, tetapi terus kemudian tugas-tugas dalam rumah tangga bisa. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya pada materi awal-awal bahwa perempuan dalam Islam itu nggak pernah dianggap sebagai warga kelas 2, ya. Dan itu kan sejarah feminisme dulu ya, zaman dulu ya. Kenapa ada? Karena untuk ini milih, jadi perempuan itu nggak dapat hak untuk memilih. Jadi mereka nggak boleh ikut pemilihan presiden, kepala daerah. Terus perempuan nggak dianggap dan perempuan dianggap sebagai budak, ya. Kamu tahu di sholat. Nah, Pak Anies sudah hadir. Assalamualaikum. Pak Anies. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Allah. Nur ghattal kahraba. Bisa kita mulai Pak Anies insyaallah ya. Bisa. Kita sudah mundur. Aceh baru sholat, Makassar sudah bubar. Kita pun di Malang juga sudah bubar. Ya, anak juga baru selesai ini soalnya. Baik teman-teman, karena Pak Anies sudah hadir, sebaiknya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi ayat fi awwali ayatin min at-tanzil Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi dzil ihtilam fil yaqadha qabla al manam. Wa ba'd, Pak Anies dan teman-teman sekalian, ini saya tidak akan menyebutkan satu persatu teman-teman yang hadir, tapi insya Allah ini sudah ada dari Aceh, itu ada Ustadz Roni Haldi, ada yang dari Makassar,
ada dari Papua, ada yang dari Jepang, dan berbagai penjuru yang lain. Kita bersyukur karena pada sore hari ini kita berkesempatan, orang ramai, komunitas orang ramai, berkesempatan bertatap muka dengan Pak Anies, yang mana bagaimana kita ketahui, Pak Anies jauh sebelum beliau sibuk di politik itu sudah rajin menulis. Dan kita biasa menikmati tulisan-tulisan beliau melalui buku-buku yang beliau tulis ataupun tulisan-tulisan beliau yang berterak di berbagai majalah ketika itu. Maka kemudian pada kesempatan sore hari ini kita ingin berbincang dengan Pak Anies bagaimana proses kreatif beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua tulisan Pak Anies itu, baik itu artikel, puisi ataupun buku, itu bisa menggerakkan. Satu di antara tipikal karya yang baik itu adalah ketika pembacanya itu tergerak untuk bisa menuruti apa yang diinginkan penulisnya. Satu di antara yang bisa berhasil melakukan itu adalah Pak Anies, insya Allah. Jadi seperti itu, Pak Anies mungkin nanti Pak Anies akan menyampaikan mungkin 30 menit ataupun 45 menit karena waktu kita mepet. Setelah itu kita kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Akan tetapi qabla kulli syai fi hadhihi al-fursah nurid ilqa syai' khassah hadha katabtu qabil. Barusan saya tulis, ini saya akan bacakan khusus untuk Pak Anies pada sore hari ini. Nah, bagi siapa yang tidak paham mungkin silahkan didengarkan saja. Baik, Samik nih akra bas yani kulaimat bas. Nah, teman-teman sekalian, izinkan saya dengan yang serak, suara yang serak ini akan membacakan kalau disebut puisi lah. Kalaupun bukan puisi entah apa namanya. Baik. Anies, aina anta al-an? في أعلى الجبال أو في أعمق البحر نحضر بأقوى سلم نصعد إليك يا أنيس أو نغوص بأطول تنفس نأتيك يا أنيس. أنيس أين أنت الآن يا أنيس؟ في كثيف الغابة أو في فلوات الصحراء؟ تعال يا أنيس، لا يأكلك الذئب أو يحجمك السبع. تعال يا أنيس، لا تخلون وحدك ولا تنفرد عن إخوانك. أين أنت يا أنيس؟ لا تترك قومك متحيرين ولا تدع الأمة متخيبين. نحبك يا أنيس حب الأخ لشقيقه، نحبك يا أنيس حب الولد لوالده، نحبك يا أنيس حب الأخت لكريمتها، نحبك يا أنيس حب الأم لولدها. نحن مشتاقون إليك يا أنيس أشد من سوق ليلى لقيس. إن اشتياقنا إليك يا أنيس كسوق الوردة الذابلة للغيث. لا تذهبن يا أنيس ثانيا ولا تتركننا أبدا يا أنيس. ابقى معنا هنا يا أنيس في الحزن والفرح، في الضيق والسعة، في العسر واليسر، في الضعف والقوة. خذ يا أنيس بأيدينا نمشي معك إلى أعلى الفردوس خالدين متحبين. Dahsyat. Allah. Allahu Akbar.
نريد هذا نتمنى يعني إلقاءه يعني أمامك. Insya Allah. Fursa samina. Jadi itu teman-teman, mungkin hada minal qalab wasal ilal qalab insyaallah. Insya Allah. Teman-teman, saya tidak akan banyak memberikan prolog. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anies. Pak Anies ini menulis sejak kapan, Pak Anies? SMA. Sejak SMP. Itu dalam bentuk apa ketika itu? Yang pertama Medianya apa? Puisi. Puisi waktu kelas 2 SMP, terus dimuat di koran harian Fajar dulu. Oh, Masya Allah. Jadi SMP puisinya sudah dimuat di koran harian Fajar ujung pandang ketika itu ya? Iya. Dulu karena patah hati soalnya jadi. Mas. Kemudian buku pertama Pak Anies ini saya agak lupa yang mana. Buku pertama yang terbit menjadi sebuah buku. Sebenarnya itu ada beberapa sekaligus ya. Terbit bersamaan itu di antara ada satu dulu yang awal-awal dimuat tapi kumpulan tulisan bersama di tahun 95 dulu di Festival Islam Istiqlal, masih zaman Pak Harto dulu ya, sebelum reformasi. Itu 95 itu Pak Anies di jenjang apa sekolahnya? Dulu ada acara diskusi kebudayaan Islam dulu di Jakarta yang diadakan oleh, itu program itu dulu ya, festival diadakan oleh beberapa kementerian waktu itu. Saya berarti Pak Anies berarti sudah kuliah ketika itu? Itu konsep seni dalam Islam. Nah, maksud saya waktu itu Pak Anies duduk di sekolah jenjang apa? Udah kuliah ya? Udah baru selesai. Oh, baru selesai. Baru selesai. Baik Pak Anies, mungkin Pak Anies nanti bisa berbagi kepada kita masing-masing proses kreatif dari buku-buku yang sudah terbit itu. Saya tidak akan saya sebutkan satu persatu karena mungkin teman-teman sudah pada tahu buku-bukunya Pak Anies seperti apa. Bahkan kalau judul bukunya itu dirangkai menjadi satu tulisan, itu menjadi satu artikel yang saling berkesinambungan satu sama lain. Ya, bagaimana yang kemarin saya tulis insya Allah, biarlah kuncupnya mekar menjadi bunga, itu kan adaptasi dari judul-judul saja itu yang saya rangkai menjadi satu tulisan. Mungkin silahkan sekarang Pak Anies menyampaikan apa yang akan disampaikan terkait bagaimana memantik semangat kita untuk menulis, terkait bagaimana kita membuat narasi, merangkai kata, sehingga apa yang kita korek itu, apa yang kita susun itu bisa mempengaruhi banyak orang yang membacanya tentunya. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bersyukur kita bisa bertemu di majelis Zoom. Sore hari ini. Dan teman-teman yang mengikuti acara ini dari Facebook atau dari YouTube atau dari Instagram, saya juga mengucapkan selamat bergabung. Saya ingin cerita sedikit. Awalnya saya bersentuhan dengan kepenulisan. Jadi waktu saya di pesantren dulu, saya punya seorang guru, namanya Ustadz Abdul Malik dulu ya. Guru bahasa Indonesia, beliau ini adalah wartawan. Tapi beliau adalah seorang intelektual, menguasai beberapa bahasa. Dan beliaulah yang pertama kali membimbing saya dalam kepenulisan waktu itu. Saya selalu menyebutkan awalnya saya tergugah itu karena waktu kelas 2 SMP itu saya membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Itu buku pertama yang saya baca sebagai artinya
yang sangat mempengaruhi saya ketika itu sebagai sumber motivasi ya. Kemudian setelah itu saya membaca berturut-turut ya 2 buku, yaitu Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams ya. Itu buku terbit tahun 64 kalau nggak salah, 1964. Kemudian bukunya Pak Rusdi Hamka tentang Hamka. Itu Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Itu kelas 3 dan kelas 1 SMA kira-kira saya baca buku-buku itu. Dan buat saya waktu itu ada kepuasan jiwa yang luar biasa ketika saya membaca buku-buku itu. Dan kemudian ada bukunya Profesor Zakia Darajat. Mungkin di sini teman-teman yang Zakia Darajat. itu jarang yang kenal beliau ini ya. Dulu bukunya namanya Pembinaan Remaja dalam Islam. Itu buku-buku awal yang saya baca, tapi yang sangat membantu saya adalah bimbingan dari guru bahasa Indonesia ini. Kebetulan beliau juga adalah seorang intelektual yang pembaca yang sangat tekun sekali. Bahkan beliau, saya ingat saya baru menikah setelah umur 40 tahun. Karena beliau ini memang senang dengan kepenulisan gitu ya. Nah, kemudian di periode itu juga ada sebagaimana umumnya remaja pada waktu-waktu itu ya. Saya pertama kali menulis puisi dan diperbaiki, diedit oleh beliau. Kemudian dimuat di Harian Fajar. Karena beliau juga waktu itu sebagai wartawan di situ. Itu puisi Patah Hati dulu. Tapi ya kelas 2 SMP namanya. Kalau nggak salah umur saya waktu itu 12 atau 13 tahun ya. Nah, kemudian saya mulai menulis di pesantren itu dulu ada majalah dinding juga ya. Ya. Kita sudah bilang mading dulu ya. Nah, di waktu saya SMA itu mading ini jadi tempat perdebatan. Kita berdebat sesama santri atau sesama dengan guru. Kebetulan di pesantren itu memang ada kebebasan yang diberikan kepada semua siswa untuk berdebat dengan gurunya, mengkritik atau apapun. Jadi memang ada kebebasan berpikir yang luar biasa pada waktu itu. Nah, saya tumbuh dalam dalam tradisi itu, dan saya membaca lebih banyak lagi setelah SMA. Terutama waktu itu karena kita di pesantren itu langganan dengan majalah Panji Masyarakat pada waktu itu. Saya ingat, kalau sekarang saya ketemu dengan Pak Ridwan Saidi, saya suka cerita ke beliau bahwa waktu saya SMA, saya adalah pembaca artikel-artikel beliau. Dulu ada penulis di Panjimas dulu yang bagus-bagus dulu ya. Ada waktu itu Pak Ridwan Saidi, ada Pak siapa namanya, Ayub Bakar, mungkin udah jarang yang kenal di sini semua ini. Ada satu almarhum Abdurrahman Saimima dan beberapa penulis-penulis lainnya ya. Saya mulai tumbuh dengan tulisan-tulisan yang yang berat pada waktu itu. Nah, tapi yang paling penting saya jelaskan di sini sedikit itu adalah model intelektual yang mempengaruhi saya pada waktu itu adalah model intelektual yang sifatnya ensiklopedis seperti Buya Hamka, Bung Karno pada waktu itu, karena pengetahuannya itu luas sekali, horizonnya sangat luas. Kalau kita lihat misalnya Pak Hamka menulis dalam sastra, menulis novel, menulis sejarah, menulis tasawuf, fikih, dan macam-macam gitu ya. Jadi itu model intelektual yang waktu itu menurut saya sangat berguna bagi saya dalam membimbing saya dalam membangun basis intelektual pada waktu itu. Nah, itu awalnya, dan sehingga saya menulis ada sebagiannya adalah tulisan yang serius, artikel-artikel serius sejak SMA, juga sebagiannya ada yang puisi. Dan saya sebagian dari hidup saya dulu, saya pernah sempat bercita-cita pengen jadi seniman. Gitu. Cuma ini gagal jadi senimannya. Saya terus terang tidak pernah bercita-cita jadi politisi pada waktu itu. Saya pengen cita-cita itu jadi intelektual, jadi
kepenulisan dulu. Saya dulu lulus di Unhas di jurusan jurnalistik waktu selesai SMA, tapi saya mengambil yang di Jakarta yang jurusan syariah. Itu kira-kira secara sederhana. Pengantar sedikit ya, dari mana saya mulai bergulat dengan kepenulisan. Ya. Model intelektual ini yang paling penting saya tekankan di sini adalah kaum yang saya sebut sebagai kaum ensiklopedis. Dan rata-rata kaum ensiklopedis itu, intelektual ensiklopedis itu rata-rata otodidak. Buya Hamka misalnya itu adalah otodidak. Bung Karno juga otodidak. Nah, setelah saya kuliah, saya mulai berkenalan dengan lebih banyak lagi para pemikir otodidak. Salah satunya adalah Abbas Al-Aqad. Ini penulis dari Mesir, ini cuma SD doang juga ini. Tapi Abbas Al-Aqad nanti ini adalah gurunya Said Qutb. Itu ya. Dia menulis lebih dari 100 buku. Dan setiap satu bukunya itu layak jadi disertasi doktor. Semuanya atau lebih dari itu bahkan. Gitu ya. Kemudian ada juga penulis-penulis sastra pada waktu itu. Ketika saya mulai mendalami sastra Arab, misalnya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, dan umumnya penulis-penulis yang seangkatannya begitu ya. Nah, begitu juga ketika saya membaca para budayawan dan sastrawan di Indonesia seperti almarhum Mukhtar Lubis, dan juga puisi-puisinya Khairul Anwar. Jadi saya mulai senang membaca apa saja pada waktu itu pada dasarnya karena model saya adalah model intelektual ensiklopedis yang pengetahuannya banyak dan diperoleh dengan cara otodidak. Gitu ya. Karena sebagian besar kenapa saya tidak melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3 juga karena saya pikir akan jauh lebih efektif kalau saya belajar secara otodidak. Saya punya banyak kesempatan waktu itu untuk kuliah ke mana-mana, dapat beasiswa, tapi akhirnya nggak satu pun yang saya ambil. Karena saya pikir memang belajar secara otodidak jauh lebih cepat, jauh lebih efektif. Gitu ya. Nah, begitu kita masuk ke dunia kepenulisan, saya ingin menyampaikan di sini, ya ini pengalaman semua ya. Pengalaman semua yang mau saya sampaikan. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan pada kesempatan. Yang pertama itu adalah soal kejujuran. Kejujuran. Ya. Jadi maksudnya itu begini. Dalam yang kita tulis itu harus kita tahu dulu. Ini levelnya ada di mana. Level pertama itu adalah pengetahuan. Level kedua adalah pengalaman. Level ketiga adalah kearifan. Jadi ilmu yang sudah kita amalkan itu jadi pengalaman. Dari kombinasi ilmu dan pengalaman itu kita mendapatkan kebijaksanaan. Nah, karena itu waktu kita membaca tulisan-tulisan orang, kita bisa dengan cepat mendefinisikan orang ini menulis dari ilmu yang dia tahu atau ilmu yang sudah dia rasakan di lapangan. Atau kesimpulan yang dia rasakan dari praktek ilmu di lapangan dalam pengalaman dalam waktu yang panjang. Yang tertinggi itu adalah yang wisdom itu tadi. Yang kearifan itu. Nah, banyak orang, saudara-saudara sekalian, waktu menulis, dia ingin menunjukkan apa yang dia tahu. Jangan pernah menulis dalam pendekatan itu. Sebab pada dasarnya orang tidak ingin tahu apa yang Anda tahu. Begitu juga kalau pengalaman yang dialami seseorang, tetapi tidak dibimbing oleh pengetahuan. Mungkin itu bisa berguna, tapi tidak akan banyak. Oleh karena itu, ilmu yang sudah dipraktekkan di lapangan,
dan kemudian terjadi interaksi. Sebab pengetahuan kita itu banyak terkoreksi atau terdiskon waktu kita mempraktekannya di lapangan. Nah, waktu kita mempraktekkan di lapangan, dari pengalaman itulah kita mengetahui. Jadi kira-kira seperti ilmu itu waktu kita baik terdiskon karena kebenarannya yang tidak utuh, atau terdiskon karena kemampuan kita melaksanakannya tidak utuh. Nah, hasil kombinasi itulah yang melahirkan kearifan. Karena itu ada satu hal dalam bab kearifan ini yang tidak bisa kita lawan, yang namanya umur. Orang bisa pintar dan punya banyak pengetahuan waktu muda. Tetapi begitu kita turun ke lapangan, itu umumnya terdiskon oleh pengalaman-pengalaman pahit dan benturan-benturan yang kita alami di lapangan itu. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, sebodoh-bodohnya orang, kalau dia sudah tua, dia pasti bijak juga itu. Karena pengalaman menempa orang menjadi bijak. Nah, ilmu, pengalaman, dan kebijaksanaan ini adalah tahapan. Dari tahapan inilah keluar dua hal. Satu, apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Yang kedua adalah kejujuran kita kepada kebenaran itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kejujuran ini maknanya adalah kita tidak menulis apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita yakini dari apa yang sudah kita jalani. Perhatikan itu, apa yang kita yakini dari apa yang sudah kita jalani. Itulah yang kita tulis. Dan karena itu, tulisan itu yang keluar dalam proses ini, yang saya sebutkan tadi itu, pasti membawa saripati keyakinan kita keluar. Saripati keyakinan itulah yang dirasakan orang di luar sana. Kadang-kadang misalnya seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah menulis untuk menunjukkan kepada orang bahwa Anda tahu terlalu banyak. Enggak. Jangan itu tujuannya. Yang Anda sampaikan kepada orang adalah apa yang sudah Anda yakini karena Anda menjalaninya. Oleh karena itu dia mempunyai makna ekstrak. Jadi diekstraksi dari kombinasi pengetahuan, pengalaman yang melahirkan kebijaksanaan yang kita yakini. Dari kebenaran yang kita jalani. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, itu akan memberikan kekuatan emosi dari energi keyakinan yang melekat pada kata yang kita pakai. Karena itu saya percaya dengan falsafah dalam kepenulisan. Al-kalimatu qit'atun minal qalb. Kata itu adalah sepotong hati. Jangan mengucapkan kata yang tidak mewakili hatimu. Karena orang di luar sana tidak berkepentingan mengetahui seluas apa yang Anda tahu. Ya. Tapi orang ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu adalah kebijaksanaan dari apa yang sudah Anda jalani, dari pengetahuan yang Anda miliki. Ini satu ya, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin kedua adalah kita harus selalu menemukan titik pertemuan antara ide dan relevansinya. Ada sesuatu yang kita yakini misalnya, tapi situasi dan objeknya tidak ketemu dengan relevansi itu. Oleh karena itu, untuk menentukan satu tulisan itu, apakah dia akan relevan atau tidak, definisikan dua hal. Yang pertama, kita menulis untuk siapa. Tulisan ini untuk siapa? Saya kasih contoh misalnya. Saya tidak pernah menulis sesuatu yang terlalu umum. Saya selalu berpikir dari awal, saya menulis untuk siapa dulu ini. Nah, yang kedua, saya definisikan apa kebutuhan orang itu, apa yang orang itu perlu tahu dari apa yang saya miliki, dari apa yang sudah saya alami. Jadi misalnya, dulu dari tahun 2000 saya menulis serial kepahlawanan. Gitu ya. Serial ini saya tulis karena waktu itu dalam pengalaman politik kita yang pertama, kita mendirikan partai dulu PK tahun
98, kemudian ikut pemilu tahun 99, terus gagal. Nah, kader-kader itu umumnya mengalami shock. Gitu ya. Tidak terbayang oleh mereka benturan keras dalam politik itu. Karena kita punya masalah sebagai kaum Islamis. Kita punya idealisme, tapi jarak antara idealisme kita dengan kemampuan kita itu terlalu jauh. Dan karena itu, ini seperti air dengan gelas. Gelas kita kecil, airnya terlalu banyak. Itu yang menyebabkan terjadi diskon antara idealisme dan kapasitas. Jadi selisih antara idealisme dan kapasitas itu adalah selisih antara jumlah air dengan gelas yang kita daya tampung kita. Nah, kita membawa idealisme yang luar biasa besarnya, punya cita-cita besar, tapi kemampuannya kecil. Nah, tapi kita tidak menyadari kemampuan ini sehingga kita banyak mengalami benturan di lapangan. Benturan inilah sebenarnya yang kemudian mengoreksi orang. Waktu orang mengalami benturan akibat diskon dari kapasitasnya tadi itu, cara orang bereaksinya itu berbeda-beda. Ada yang akhirnya tidak percaya lagi pada idealismenya, gitu ya. Ada yang akhirnya orang jadi sangat pragmatis. Yang kita perlukan itu adalah tetaplah yakin pada idealisme itu, tapi tingkatkan kapasitas. Dan itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Supaya kapasitas kita mendekati jarak atau level dari idealisme itu. Nah, saya menulis di dalam secara spesifik dengan tujuan ini. Mempertahankan idealisme, tapi dengan semangat pembelajaran. Itulah kira-kira seluruh pesan dari buku Serial Kepahlawanan itu. Kira-kira itu. Makanya saya menulisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2004 atau 2005 kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi audiensnya clear dari awal, dan pesannya secara keseluruhan itu clear dari awal. Tapi saya juga mengerti bahwa orang-orang ini, audiens saya ini, yang saya kepada mereka saya menulis, tidak punya tradisi membaca yang panjang, yang lama. Karena itu saya memilih satu format penulisan yang pendek, yang kira-kira sekali baca itu cuma 2 menit. Gitu ya. Nah, saya juga tidak menulis buku utuh begitu ya. Kenapa saya tidak menulis itu? Karena saya tahu orang nggak akan baca orang tidak sabar membaca satu ide itu dalam waktu lama. Itu saya paham betul kayak gitu. Karena itu saya lebih banyak menulisnya idenya utuh tetapi dipecah-pecah jadi ide kecil-kecil. Sehingga orang menyerapnya terus-menerus seperti itu dan berinteraksi dengan ide itu. Mereka merasakannya bahwa itu menjawab kebutuhan mereka di lapangan. Nah, waktu saya menulis yang kedua, Serial Cinta itu, basisnya adalah karena kita waktu itu sudah menang secara relatif pada tahun 2004 dan ruang lingkup pergaulan kita semakin besar, semakin luas, dan orang perlu pemaknaan dasar di dalam basis hubungan jangka panjang. Bagaimana membangun karakter yang kuat dalam konteks membangun hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang itu tidak akan bertahan, kita tidak akan kuat menjalaninya, kecuali kalau kita mempunyai unsur-unsur yang produktif dalam kepribadian kita. Sebenarnya itulah makna cinta itu. Karena itu yang bisa mencintai itu hanya orang-orang yang matang kepribadiannya. Kalau orang tidak matang kepribadiannya, dia tidak akan bisa mencintai dengan cara yang benar. Dia tidak akan bisa mampu membangun satu hubungan jangka panjang, bukan hanya dalam keluarga, tapi juga dalam pergaulan sosial, dalam bisnis, dalam dalam politik, semuanya. Karena itu sangat sangat fundamental sekali gitu. Apalagi ketika kita ada di dalam budaya pragmatisme politik, budaya instan dalam membangun hubungan dalam membangun hubungan
dengan berbagai pihak. Jadi saya menulis ini, jadi audiensnya clear, audiens ini berkembang. Audiens ini berkembang dalam ide-idenya. Saya tidak mengulangi apa yang lama, tapi saya mengembangkan apa yang mereka butuhkan saat itu. Nah, sebenarnya ada serial ketiga setelah itu, serial pembelajaran. Tapi ini baru kalau nggak salah 39 artikel, dan setelah itu saya stop menulisnya. Gitu ya. Nah, jadi ide serial kepahlawan ini tujuannya adalah membangun obsesi, idealismenya kita pertahankan, tapi dengan semangat pembelajaran yang tinggi. Tapi serial cinta itu tujuannya adalah membangun sumber energi. Karena kalau kita punya obsesi, kita juga mesti punya sumber energi. Jadi membangun obsesi besar dengan cinta yang sejati seperti itu, kita mencintai pikiran-pikiran kita sendiri, ide-ide kita, idealisme kita, dan karena itu kita akan mempunyai yang namanya sumber energi yang sangat besar dan tidak putus-putus. Nah, jadi saudara sekalian, saya mengerti ini, saya menulis ini untuk audiens saya, dan ini kebutuhannya. Saya tidak memilih untuk menulis terlalu luas, misalnya di di media-media umum pada waktu itu. Bukan saya tidak bisa, tetapi saya lebih suka menulis kepada orang yang kira-kira memang membutuhkannya. Jadi dia bukan ide lepas. Itu yang menyebabkan ada bonding antara tulisan ini dengan audiens itu. Nah, saudara sekalian, poin yang kedua ini berarti menyangkut apa yang saya sebut dengan ruang lingkup perhatian. Dairatul ihtimamat. Ya, kalau yang poin pertama tadi itu menyangkut kebenaran dan kejujuran pada kebenaran. Kalau yang kedua ini adalah wilayah perhatian kita. Apa yang menjadi concern kita sebenarnya, dan siapa audiens yang masuk di dalam wilayah concern kita ini. Kemudian baru kita definisikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya saya berpikir bahwa waktu saya menulis misalnya serial kepahlawanan, serial cinta, saya tahu bahwa audiens ini adalah audiens yang berkembang. Saya ingin menulis sesuatu yang dia baca hari ini, tapi dia akan menggunakan apa yang dia baca itu selamanya seumur hidupnya. Tidak besar audiensnya, tetapi jauh lebih produktif outputnya, hasilnya. Dibanding ketika kita menulis tulisan lepas yang terlalu luas dengan audiens yang tidak jelas. Gitu ya. Nah, karena itu dengan menetapkan wilayah concern kita, wilayah perhatian kita, kita akan lebih fokus dalam memilih tema. Jadi kalau tadi itu adalah proses kognitif dan psikokognitif dari proses kepenulisan, kalau bagian yang kedua ini adalah ini berhubungan dengan marketnya. Berhubungan dengan kepada siapa kita ini menulis, untuk siapa ini tulisan ini. Dan itu berarti kita harus mendefinisikan wilayah konsentrasi kita. Apa yang menjadi wilayah perhatian kita, di situ kita menulis, definisikan audiensnya, definisikan apa kebutuhannya, dan beri mereka apa yang mereka butuhkan. Sehingga proses membaca bagi orang, waktu dia membaca tulisan kita, itu adalah proses menjadi sesuatu yang baru. Dengan membaca tulisan kita, dia menemukan sesuatu, bukan infonya yang baru, tetapi dia menemukan sesuatu yang relevan dengan kebutuhan pribadinya untuk menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang baru daripada yang sebelumnya. Nah, proses ini yang membuat tulisan itu punya makna, walaupun audiensnya limited, misalnya tidak terlalu besar, tetapi dia efektif mempengaruhi hidup orang. Karena itu, saudara sekalian, saya sebenarnya tidak berorientasi pada penulisan populer. Saya lebih suka berorientasi kepada audiens yang spesifik seperti itu, supaya dengan begitu kita membantu audiens itu untuk bertumbuh dan berkembang melalui tulisan-tulisan kita itu. Yang pertama yang kita pikirkan itu maknanya.
baru kita memilih kata apa yang paling mewakili makna itu. Nah, maknanya itu harus jelas betul dalam pikiran kita, supaya kita bisa memilih kata yang tepat untuk mewakili makna itu. Nah, saudara sekalian, kata dan makna ini itu seperti fisik dan pakaian. Gitu ya. Ada pakaian yang bagus, fisiknya tidak bagus. Pakaian yang bagus tidak akan mengubah orang yang jelek jadi ganteng, enggak. Tapi dia bisa membuat orang tampak kelihatan lebih baik daripada kalau fisiknya jelek misalnya, katanya pun juga jelek. Begitu pakaiannya pun juga jelek. Begitu juga dengan makna. Kalau makna itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang unik, walaupun kita pintar mengolah kata, dia nggak akan punya makna. Jadi perhatikan, makna yang kita sampaikan itu harus memiliki dua sifat dasar ini. Satu, unsur kebaruan di dalamnya. Yang kedua, unsur keunikan. Dia baru, tapi dia bukan cuma baru, dia juga unik pada maknanya. Dan karena itu, kita juga harus memilih kata yang bisa mewakili makna yang baru dan unik itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, eksplorasi emosional dan kognitif pada proses pemilihan kata untuk mewakili makna itu adalah bagian yang paling complicated dalam proses kepenulisan. Seringkali pilihan kata itu tidak mewakili maknanya. Begitu juga seringkali katanya besar tetapi maknanya kosong. Pemaknaan itu, saudara-saudara sekalian, itu menjadi sangat penting sekali. Dan korelasi antara makna yang baru dan unik dengan kata yang kuat, itu yang membuat tulisan itu punya impact. Nah, saudara-saudara sekalian, kira-kira ini 3 poin yang saya ingin sampaikan. Satu, sisi proses psikokognitifnya, ilmu, pengalaman, dan kebijaksanaan. Ini menyangkut antara kebenaran dan kejujuran kita pada kebenaran, sehingga apapun yang kita tulis itu mewakili hati kita, mewakili keyakinan kita, bukan sekedar mewakili pengetahuan kita itu. Nah, yang kedua adalah wilayah perhatian, wilayah concern kita kepada siapa kita menulis, apa kebutuhannya, dan sehingga ide kita itu punya relevansi dalam kenyataan. Kalau ide tidak ada relevansinya, percuma. Dia nggak akan dipakai dalam kehidupan real para pembaca itu. Jadi kita harus berorientasi supaya kalimat-kalimat kita itu, tulisan-tulisan kita itu dipakai dalam kehidupan real para pembacanya, sehingga orang itu tumbuh, berkembang menjadi lebih baik dengan tulisan-tulisan kita itu. Nah, poin yang ketiga ini adalah menyangkut seninya. Seni mempertemukan makna yang baru dan unik dengan pilihan kata sebagai kendaraan yang tepat. Nah, saudara-saudara sekalian, kebanyakan waktu kita membaca seni menulis, itu poin yang ketiga ini yang kita temukan pada umumnya. Nah, poin yang pertama dan kedua itu biasanya tidak banyak kita temukan dalam artikel-artikel kepenulisan gitu ya. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi sebelum saya tutup di sini bahwa ini adalah pengalaman dalam kepenulisan secara umum gitu ya. Saya sebenarnya karena itu sampai sekarang ada beberapa tulisan saya misalnya ketika wilayah perhatian saya berubah, misalnya kalau Anda melihat tulisan-tulisan saya sampai tahun 2000 kira-kira atau 2000 dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2004 lah kira-kira, tulisan saya itu lebih banyak berbicara tentang individu ya. Dari 2004 ke atas saya mulai bicara banyak tentang gerakan. Nah, ini wilayah perhatian saya ada di situ. Ini artinya meluas itu ya. Ada tulisan saya juga tentang gerakan di periode tahun 2000 ke 2004 misalnya, seperti dari gerakan ke negara yang saya tulis di
di Suara Hidayatullah dulu. Begitu juga ada buku tentang menikmati demokrasi dan seterusnya, tapi itu dengan audiens yang jelas dari awalnya. Gitu. Nah, saya mulai menulis banyak tentang antara politik dan dakwah dari periode 2004 ke atas, dan serial Cinta itu sebenarnya bagian dari tulisan besar itu. Nah, setelah itu sejak tahun 2009 ke atas, konsentrasi saya mulai lebih meluas lagi karena saya merasa ini waktunya untuk bicara dalam spektrum yang lebih luas. Jadi dari spektrum individu naik ke spektrum gerakan, kemudian masuk ke spektrum Indonesia. Itulah waktunya saya menulis buku dari gelombang ketiga Indonesia. Dan sekarang saya memperkenalkan ide arah baru. Saya belum menulisnya dalam bentuk buku, tapi ide-idenya sudah banyak saya ceramahkan. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya akan menulis buku arah baru Indonesia di tengah krisis global, kira-kira begitu ya. Jadi Anda perhatikan itu wilayah perhatian yang berkembang, gitu ya. Dari individu ke gerakan, kemudian ke negara. Gitu ya. Kira-kira itu, Syekh Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, tadi Pak Anies sudah memberikan paparan yang begitu banyak. Saya kira saya tidak akan memberikan kesimpulan apapun, karena menurut saya teman-teman sudah melampaui kepandaian saya untuk menyimpulkan sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, karena semuanya mendengar. Akan tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya. Terima kasih puisinya tadi. Allah. Mantap. Bas sudfah ya i'tibar al-hub lak. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya mungkin kalau kita mencari tokoh seperti Pak Anies itu banyak. Mungkin yang secara kapasitas melampaui beliau. Bagaimana kalau kita mencari orang alim yang melampaui Imam Syafi'i itu banyak. Akan tetapi kenapa kita hanya mengenal seorang Imam Syafi'i saja? Karena beliau menulis. Mungkin kita pernah mendengar Iqbal. Orang yang melampaui Iqbal itu banyak. Akan tetapi, kenapa kita hanya bisa mendengar Iqbal? Karena beliau menulis. Mungkin secara kafaah, secara kapasitas, orang seperti Sayyid Qutb itu banyak di zamannya. Akan tapi kenapa kita hanya mengenal Sayyid Qutb? Karena menulis. Makanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya di lingkungan Pak Anies yang dulu, yang sebagiannya sudah tidak bersama beliau sekarang, itu kenapa kita lebih banyak mengenal Pak Anies daripada yang lain? Karena Pak Anies menulis. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh beliau, Pak Anies di sini bisa membaca segmen lingkungannya, segmen komunitasnya, segmen pembacanya, yang mana sebagaimana disampaikan bahwa kita ini rata-rata sebagian besar kita ini, itu kalau minat baca sih tinggi, minat baca tinggi. Akan tetapi energi kita membaca itu yang tidak banyak. Sehingga kita seringkali mengalami berhenti membaca di tengah jalan. Disitulah Pak Anies pandai melihat tengah agar semua ide gagasan beliau itu tersampaikan kepada kita dengan menulis artikel-artikel pendek yang kemudian dikumpulkan menjadi satu buku tertentu. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi itu. Baik teman-teman sekalian, mungkin karena ini waktunya juga mepet, saya akan membuka pertanyaan kepada teman-teman yang bertanya. Tolong Maryam nanti dibantu agar teman-teman yang bertanya itu bisa di-unmute, kasih kesempatan. Kita yang sudah mengacungkan tangan ya, Maryam, tolong siapa Afiani yang sudah raise hand itu silahkan untuk bertanya kepada Pak Anies, karena biar teman-teman bisa langsung menanyakan kepada beliau apa yang ingin disampaikan kepada Pak Anies. Silahkan, siapa yang pertama, Maryam? Di unmute aja. Ada Cak Bas 72. Siapa? Silahkan. Karena saya tidak bisa melihat siapa saja sudah raise hand dari tadi, itu banyak. Siapa? Atau mungkin ada Zidni Ziaul Haq. Zidni Ziaul Haq, di mana, yang mana orangnya? Silahkan.
Zidni Ziaul Haq itu di unmute aja. Assalamualaikum. Oke, silakan. Zidni dari mana, Mas Zidni? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zidni dari mana? Asalnya dari Ciamis, Jawa Barat, Ustaz. Ciamis, Jawa Barat. Oke, langsung saja pada pertanyaan apa yang mau disampaikan. Pertanyaannya yang saya tanyakan perihal permasalahan kepercayaan diri dalam melakukan publikasi tulisan, Ustaz. Karena memang tadi dari skema yang disampaikan oleh Ustaz gitu ya, perihal permasalahan bagaimana cara menulis dan lain-lain, saya melihat bahwa membangun mental percaya diri di tengah pada awal seorang penulis itu kayak gimana sih, Ustaz, kayak gitu ya, dengan catatan seperti tadi ya, Ustaz mungkin udah mulai berpengalaman sejak SMP sehingga udah maksimal dalam kepenulisannya dan udah mungkin banyak juga audiens yang telah membacanya juga. Nah, Ustadz bisa membangun kepercayaan diri dan merawat kepercayaan diri tersebut untuk istiqomah dalam membangun tulisan dan juga berikan impact yang besar kepada orang lain, Ustadz. Oke, dan saya juga tadi sedikit dalam membangun narasinya seperti apa, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya siapa, Mariam? Yang langsung yang dikasih kesempatan langsung di unmute aja. Kita kumpulkan. Ada Pak Wahyudin. Wahyudin, silakan. Dari mana, Mas Wahyudin? Wahyudin dari mana? Di unmute dulu itu. Mic-nya di unmute. Sudah. Nggak ada suaranya. Nah, coba ngomong. Nggak ada suaranya, merah, langsung dialihkan aja. Banyak teman-teman yang mau tanya, kesian. Sudah, silakan. Mana nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Oke. Langsung berikutnya, Mariam. Nggak ada suaranya. Oke. Dari yang lain. Headsetnya mungkin nggak bisa, Mas Wahyudin. Langsung, Mariam, yang lain, Mariam. Oke, ada. Itu, Hajar aja, kasih Hajar, Muhammad Hajar. Muhammad Hajar. Sudah Bu Ucu Agustini Sri Mulyani. Enggak, Muhammad Hajar, kasih Muhammad Hajar itu. Ada orangnya? Oh, enggak ada dia ya. Oke, langsung ke Sri Mulyani. Mana Sri Mulyani? Oke. Nah, silakan Bu. Ya, Ini Bu terima siapa? kasih. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bu? Namanya Bu? Saya Ibu Ucu Agustini Sri Mulyani dari Sukabumi. Dari Sukabumi, nggih, mangga. Ya, gini saya mohon pencerahannya. Saya juga sangat senang menulis sebenarnya dari dulu sejak SMA juga memang punya cita-cita ingin jadi penulis, tapi sampai saat ini sampai usia jelita yang menjelang 50 tahun belum ada satu tulisan pun kecuali tulisan-tulisan yang bersifat fiksi gitu seperti cerpen, puisi yang gituan ya udah adalah antologi itu yang dibukukan. Cuman untuk penulisan artikel yang terkait dengan dunia akademik, padahal saya hari ini bergelut di dunia akademik gitu, tidak ada yang pernah yang nyampe sampai ujungnya, hanya sampai ya tidak ada yang inilah, tidak ada yang jadi buku gitu. Itu bagaimana caranya untuk memberi kepercayaan diri agar percaya untuk menulis yang terkait dengan ilmu pengetahuan atau akademik kognitif gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Berikutnya coba kasih ke siapa ini? Mas Irfan Enjo, Jakarta. Mana orangnya? Mas Irfan, halo. Ya, Ustaz. Ayo, langsung Mas Irfan. Ya, Assalamualaikum, Ustaz Anis. Halo. Langsung aja pertanyaannya kan tentang pilihan kata sebenarnya. Jadi kalau
suka mengkutip ya, mengquote pidatonya Ustadz Anies dan juga beberapa tulisan yang itu ternyata banyak dari tulisan dan pidato bisa diambil quote yang, jadi kalau istilah kita tuh kalau Ustadz Anies pidato 30 menit itu ya ngambil quote-nya gampang gitu, Ustadz, dagingnya banyak, tulisannya juga dagingnya banyak walaupun singkat gitu loh. Nah ini pilihan-pilihan kata yang padat dan inspiratif itu yang mungkin menjadi salah satu kelebihan. Nah, saya mau nanya ini aja, Ustadz. Ya, jarang nih ngomong Ustadz urusan yang tulisan begini, Ustadz ya. Udah mau lama mau nanya gitu, Ustadz. Jadi kiat atau latar belakang pilihan-pilihan kata yang cukup inspiratif, menarik dan punya kesan yang mendalam itu yang, karena kan di era digital kan nggak mungkin, tadi Ustadz bilang kita nulis panjang-panjang gitu, nggak jarang orang mau baca gitu panjang-panjang. Ya, nah itu yang mungkin Ustadz punya kiat-kiat praktis atau apakah melalui perenungan mendalam gitu. Itu Ustadz. Oke, langsung tiga aja langsung kita tanggapi Pak Anies ya. Jadi ini relatif sebenarnya hampir mirip semua ya, berdekatan ini pertanyaannya semuanya. Ya. Saya bicara sekali lagi ini dari pengalaman dulu ya. Sebenarnya waktu kita mau menulis itu bukan soal apakah kita percaya diri meluncurkan buku, artikel atau tulisan. Masalah fundamentalnya sebenarnya di situ, bukan di situ. Kita hanya perlu menjawab satu pertanyaan waktu kita mau menulis itu. Apa yang baru dari tulisan ini? Dan mengapa orang harus membaca tulisan ini? Nah, karena itu, kalau kita memilih satu tema untuk menulis, baca dulu apa saja yang sudah ditulis tentang tema itu. Jadi kita bisa mengetahui di mana orang berhenti. Kalau kita menulis, asal menulis, yang membuat kita tidak percaya diri itu karena kita nggak tahu siapa saja yang sudah menulis tentang tema ini, dan apa kontribusi saya yang baru dalam tema itu. Begitu kita sudah mengetahui apa yang sudah ditulis oleh orang dan kita tahu bahwa yang kita tulis ini ada sesuatu yang baru di dalamnya, itu dengan sendirinya kita akan percaya diri. Itu dengan sendirinya. Asalkan kita tahu itu dulu gitu loh. Makanya waktu kita memilih wilayah konsentrasi, tema, baca dulu apa yang sudah ditulis orang-orang di situ. Misalnya orang menulis tentang cinta itu banyak. Tetapi umumnya bukan tulisan yang filosofis, teoritis tentang itu misalnya. Salah satu yang menulis dan menurut saya yang terbaik yang pernah menulis tentang itu misalnya Erich Fromm misalnya itu ya. Saya membacanya. Tapi saya juga mengerti sebagian dari apa yang audiensnya Erich Fromm ini kan beliau ini kan background-nya sebenarnya dari psikoanalisa gitu ya. Tapi kemudian dia jadi lebih humanis gitu, dan karena itu punya banyak kritiknya kepada peradaban Barat dan salah satunya audiens kepada siapa dia menulis itu memang adalah lingkar lebih banyak di lingkar filsafat gitu ya. Nah, dia menulis tentang koreksi tentang peradaban Barat dari satu sisi itu. Lalu dia mendefinisikan secara filosofis cinta itu. Sebagian dari persoalan itu tidak ada dalam masyarakat Islam misalnya gitu ya. Sebagian dari persoalan itu ya. Tidak ada di dalam masyarakat Islam. Tapi beberapa penjelasannya yang berhubungan dengan hubungan antara kemampuan mencintai dan kematangan pribadi itu kuat sebagai satu proses psikologis. Di dunia Islam, umumnya orang yang tumbuh dengan suasana agama dan seterusnya, kita sering kali mencintai tetapi naif. Naifnya di mana? Karena kita tidak menghubungkan proses mencintai itu dengan kemampuan kepribadian yang bersifat produktif. Sehingga secara sederhana misalnya kita lebih banyak mengartikan cinta itu dalam pengertian rasa suka. Gitu deh. Bukan sebagai satu proses memberi. Itu kan dua hal yang sangat berbeda sekali. Jadi saya mengerti apa yang
konteks dalam masyarakat Barat di mana buku itu ditulis, dan apa masalah kita dalam konteks masyarakat Islam yang pada dasarnya tumbuh sebagai orang baik-baik dari awal, orang dianjurkan bersaudara, tolong menolong dan seterusnya. Artinya kita tumbuh dengan bibit itu pada dasarnya. Tetapi ada sisi psikologisnya yang lebih berhubungan bukan karena ketidaktahuan kita, tapi lebih berhubungan dengan secara sosiologis ya, dengan tingkat peradaban suatu komunitas. Gitu. Waktu kita mulai mendalami persoalan itu antara apa yang ditulis dan realitas yang ada di lapangan seperti itu, saya mengerti bahwa saya akan punya kontribusi yang baru dalam tulisan ini. Ini pasti sesuatu yang baru. Kalau Anda membaca bukunya, dia tidak akan sama dengan buku yang itu karena itu sudah jadi kayak mix begitu ya. Lahir dari perenungan, dari bacaan, kita memahami dua konteks masyarakat yang berbeda, tetapi di sini ada kebutuhan. Ada kebutuhan yang juga berbeda. Nah, jadi kalau kita mau tahu apa kontribusi kita yang baru di situ, baca dulu apa yang sudah ditulis orang. Jadi kita tahu persis, menempatkan diri dalam keseluruhan apa yang sudah ditulis orang. Nah, biasakanlah waktu kita menulis itu mulai di mana orang berhenti. Jangan mengulang apa yang ditulis orang. Saya kasih contoh misalnya. Saya menerjemahkan Syekh Yusuf Qaradawi tahun kalau nggak salah sekitar 97-98. Karena saya bersama beliau selama 1 pekan, 1 mobil terus ya. Jadi saya manfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada beliau tentang banyak penulis yang saya sukai, gitu. Atau paling tidak saya baca pada waktu itu. Salah satunya saya bertanya tentang ini buku fikih ya, ada satu ulama menulis buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih Islam dan dalil-dalilnya, itu Dr. Wahbah Zuhaili. Saya tanya ke Syekh Qaradawi, menurut antum buku ini bagaimana, beliau ini bagaimana, Dr. Wahbah Zuhaili? Beliau kasih saya insight yang luar biasa merubah cara saya berpikir pada waktu itu. Beliau mengatakan, kalau Anda ingin menulis, pastikan yang Anda tulis itu ada tambahan barunya. Jangan mengulangi apa yang sudah ditulis orang. Kalau sekedar meringkas buku-buku fikih yang sudah ada, disatukan, dibuat lebih sederhana, itu nggak ada kontribusi barunya. Itu pekerjaan yang sederhana, kata beliau. Ya. Karena Dr. Wahbah Zuhaili juga menulis dalam dalam tafsir, usul dan seterusnya gitu ya. Tapi semuanya merupakan kompilasi penulisan ulang dari buku-buku yang sudah ada sebelumnya. Kata beliau, coba lihat misalnya tulisannya Syekh Muhammad Al-Ghazali misalnya, atau Syekh Qutb. Jelas ada yang baru dari apa yang dia tulis tentang Quran. Dia tidak mengulangi tulisan ahli-ahli tafsir yang dulu. Dia punya kontribusi, dia di bidang itu dia punya tambahan yang baru. Baik dalam metodologi maupun dalam pemaknaan. Itu satu ya. Saya tanya lagi waktu itu karena kita tumbuh waktu mahasiswa dengan bacaan. Misalnya saya tanya lagi dengan apa pendapat antum tentang misalnya Dr. Salman Audah. Ini juga penulis top banyak ya. Kata beliau, beliau masih terlalu muda. Jadi saya memahami maksudnya adalah bahwa dia banyak menulis apa yang dia tahu, bukan dari wisdom yang muncul dari pengalaman. Dan karena itu biasanya yang begini-begini ini orang mengalami benturan banyak. Jadi dalam track kepenulisan orang, biasanya orang dari dari tema yang sangat luas, misalnya beliau tulis di awal kemunculan misalnya Dr. Salman Audah, kemudian setelah itu masuk penjara, kemudian setelah itu konsentrasinya berubah. Dia lebih banyak bicara soal pengembangan kepribadian. Dari yang tadinya sangat ideal, semua ulama-ulama dikritik oleh beliau mengkritik Syekh Qutb, beliau mengkritik Syekh Muhammad Al-Ghazali misalnya. Tapi kemudian setelah keluar dari penjara, suatu waktu saya mendengar wawancara beliau kalau nggak salah di TV MBC waktu itu. Beliau ditanya tentang tulisan-tulisan lamanya itu, dan beliau mengatakan, ya pengalaman membuat saya lebih dewasa. Saya tidak pantas menulis buku-buku kritik dulu waktu itu. Artinya, Anda coba perhatikan ya,
Jadi di usia muda orang dengan semangat idealisme begitu juga ada semacam ya antara apa ya, bukan keangkuhan sih, tetapi gurur syabab kalau kira-kira bisa kita bilang. Gururnya anak muda biasanya merasa pintar kayak begitu. Dia tulis saya semua orang yang jauh lebih besar dari dia dikritik abis sama beliau. Setelah itu dia mengalami benturan-benturan dalam hidup, akhirnya baru sadar ternyata orang itu jauh lebih bijak dari saya gitu. Tapi ada bagusnya karena beliau ikhlas, beliau jujur, beliau mengakui bahwa saya tidak pantas menulis buku-buku itu dulu. Nah, yang pengalaman-pengalaman begini waktu saya mendengarkan pertama kali pendapat Syekh Qaradawi tentang mereka-mereka itu, saya shock juga itu. Saya pikir jangan angkuh juga nih Syekh Qaradawi ngasih penilaian keras begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, iya benar juga. Saya juga misalnya bertanya pada waktu itu beliau, Ustadz saya mau nanya antum, saya bagusnya dalam pendidikan secara akademik, saya bagaimana bagusnya gitu, menurut antum. Jadi beliau bilang, dan dia ngomong ke beberapa ini, ke banyak orang setelah itu, saya tidak pernah melihat ada penerjemah sebaik antum ini. Saya udah keliling dunia Islam dan tidak ada satu penerjemah seperti antum ini. Tapi kalau saya boleh saran, kata beliau itu, jangan lanjut di syariah. Jangan lanjut di situ. Kenapa saya bilang? Ini udah terlalu banyak orangnya. Jadilah pemikir strategis. Ini wilayah yang kita ini nggak punya sekarang. Saya waktu itu terus terang itu, karena saya waktu itu masih semangat pengen lanjut begitu ya. Tapi setelah dapat pencerahan beliau itu, saya pikir iya benar juga ini. Jadi berusahalah terus untuk mengisi ruang kosong. Perhatikan ya, berusahalah untuk mengisi ruang kosong kalau Anda ingin eksis. Nah, karena itu kalau kita memilih tema, pastikan terlebih dahulu bahwa siapa saja yang menulis di dalam tema ini, apa yang sudah mereka tulis, apa kontribusinya, dan kalau saya ingin menulis, kira-kira apa yang baru yang saya bisa berikan dalam tema itu. Nah, ini juga berlaku tadi pada Ibu pertanyaan Ibu yang kedua tadi tentang tulisan ilmiah. Persoalannya kalau sekedar metodologi penulisan ilmiah itu kan gampang dipelajari gitu ya. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan di situ, tapi adalah pastikan dulu ada nggak yang baru yang bisa kita kontribusikan di situ. Nah, ini kan menyangkut satu masalah lain namanya penguasaan. Jadi di dalam spektrum tema yang kita pilih itu, siapa saja kontributornya, siapa saja penulisnya, kuasai dulu semua itu, baru memilih. Kira-kira kalau saya menulis, ini ada celah yang saya bisa kontribusikan di dalam tema itu. Itu yang memberikan kebaruan dan keunikan di situ. Nah, waktu kita memilih, saudara-saudara sekalian, di sini juga memang ada unsur yang namanya ilham. Kemarin waktu saya bicara tentang revolusi mental kemarin itu, saya bicara tentang cara Allah mengajari manusia. Allah itu mengajari manusia dengan dua cara. Satu langsung, satu lagi tidak langsung. Yang langsung itu ada dua caranya. Satu melalui wahyu, ini yang diberikan kepada Nabi. Satu lagi diajarkan langsung melalui ilham. Ini diberikan kepada manusia selain Nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tidak langsung itu melalui satu penalaran, yaitu akal. Yang kedua melalui panca indera, melalui penginderaan. Jadi penalaran dan penginderaan. Ilmu-ilmu eksakta ini kira-kira masuknya di bab penginderaan dan penalaran itu. Begitu juga ilmu sosial pada umumnya masuk di sini. Nah, kalau kita secara aktif menggunakan konsep penginderaan dan penalaran ini kita pakai, kemudian kita tambah naik sedikit di atas meminta ilham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya maksud tadi dengan isu kejujuran itu tadi. Jadi waktu kita mau menulis, kita mempelajari sesuatu, biasakanlah berdoa misalnya, Allah maftah alayya futuhatil arifin. Ya Allah, berikanlah aku ilham, kebijaksanaan yang telah kau berikan kepada orang-orang yang bijak. Supaya kita, dan kadang-kadang, saudara-saudara sekalian, saya juga punya kebiasaan, jika saya memikirkan satu tema secara serius, saya juga sering membawa tema itu ke dalam salat istikharah. Bawa tema itu ke dalam salat istikharah supaya Allah memberikan kita pilihan-pilihan. Nah, tetapi meminta ilham itu, saudara-saudara sekalian, itu kita membawa proses psikokognitif dalam kepenulisan itu menjadi proses spiritual.
Jadi kita sudah selesai dengan proses-proses akademiknya, kita proses lagi lebih dalam secara psikokognitif di dalam diri kita. Setelah itu kita angkat lagi lebih tinggi dalam bentuk cara meminta ilham kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saudara sekalian, pilihan-pilihan kata itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Dan kalau kita membiasakan diri begitu saudara sekalian, karena itu pilihan kata kita itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu maksudnya adalah pertemuan antara kehendak kita dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang memberikan energi pada pilihan kata yang kita pilih. Bukan hanya karena pemaknaannya baru dan unik, karena kita sudah tahu di mana tempat kalimat ini, tulisan ini di dalam spektrum tema itu secara keseluruhan, atau dalam konteks apa yang sudah ditulis orang-orang yang lainnya sebelumnya. Kita tahu persis, itulah sumber confident kita. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, banyak sekali pertanyaan. Ada yang memang betul-betul bertanya, ada yang bernada protes dan lain sebagainya, akan kita akomodasi, nanti akan kita sampaikan kepada Pak Anies. Akan tapi teman-teman sekalian dan Pak Anies, ini di tengah-tengah kita ada Pak Wagub Kalimantan Timur. Masya Allah. Masya Allah, hadir beliau. Masya Allah. Masya Allah. Serius deh. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini penulis puisi kalau ini. Iya. Makanya kan min adabina, ya. Ciri kesantunan kita itu idza ja'anal kabir. Kalau ada orang seperti beliau ini menghampiri kita, maka beliau berkewajiban untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita. Silakan Ustaz. Silakan Pak Adi. Fadhal. Mic-nya belum. Mic-nya Maryam bisa dibantu? Sudah di-unmute. Nah, silakan Pak Wagub. Belum. Belum keluar suaranya Pak Wagub. Sudah. Oke. Tuh. Kok nggak ada ya? Belum keluar ada. suaranya. Suaranya Sudah. Pak Wagub belum keluar. Sudah kita unmute dari sini. Coba tes Pak Adi. Coba dicoba lagi Pak Wagub. Ada suara? Di unmute lagi, ini mute sekarang ini. Ini mestinya ini sudah bisa nih keluar suaranya. Teman-teman yang lain dengar nggak suara Pak Wagub? Maryam bisa dengar nggak? Tidak bisa. Sepertinya Mic-nya? dari Mic PC mungkin ya, Pak Wagub ya? Sepertinya dari Mic-nya sana. mungkin. Padahal sudah unmute itu. Ada yang di sekitar, yang di belakang Pak Wagub mungkin bisa bantu siapa? Mic PC-nya. Apa mungkin nanti sambil dibenerin kita lanjut dulu Pak Anies ke mungkin karena kalau saya sampaikan kepada teman-teman terlalu banyak yang akan bertanya. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan dari Mas Hadi Gumilang Jakarta, Bandung. Beliau ini pengurus pusat FLP Pak Anies. Beliau bertanya, dari sekian buku yang ditulis oleh Pak Anies itu, proses kreatif menulis buku manakah yang paling berkesan? Nah, setelah ditemukan mana prosesnya yang paling berkesan, kenapa buku tersebut proses kreatifnya berkesan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, mengingat Pak Anies ini berprinsip menulis pada keyakinan, sehingga menurut si HD Gumilang ini, semua tulisan Pak Anies itu bagus dan tidak ada yang jelek. Nah, apakah Pak Anies sendiri pernah merasa nggak ada tulisan yang sudah terlanjur ditulis, kemudian menyesal menulis tersebut? Silakan Pak Anies, itu saya kira penting. Nah, suaranya Pak Anies nggak ada itu, Maryam. Di-unmute dulu. Gimana ya? Ya, oke ya. Sudah.
Silakan. Jadi kalau proses psikologisnya yang paling pergulatannya paling dalam itu di serial kepahlawanan dan serial cinta, itu pergulatannya paling dalam. Tulisan saya tentang pengembangan kepribadian sebenarnya juga misalnya 8 mata air kecemerlangan dulu, karena itu adalah buku-buku pelatihan saya dulu di beberapa perusahaan yang saya memberikan pelatihan dulu. Itu satu paket semuanya di situ, karena itu ada dalam wilayah konsentrasi saya begitu ya. Ya menurut saya ada satu tema yang tidak tuntas pada waktu itu, tapi karena waktunya tidak pergulatannya itu tidak selesai. Itu tema-tema politik dengan dakwah pada waktu itu yang juga dimunculkan, tetapi saya tidak terlalu puas dengan tulisan-tulisan itu karena menurut saya pergulatannya belum selesai pada waktu itu ya. Nah, yang juga mengalami satu pergulatan yang panjang menurut saya, tetapi ini lebih pergulatan intelektual, itu buku Gelombang Ketiga Indonesia. Sebenarnya saya tidak sendirian di situ ya, karena saya membawa tema ini, terutama karena saya berpikir pada waktu itu begini, cara saya berpikir ya, ini saya ceritakan sedikit prosesnya ya. Tahun 2009 kan saya waktu itu sebagai sekjen dan juga ketua tim pemenangan pemilu pada waktu itu berhasil membawa PKS menjadi nomor 4. Jadi nomor 1 di antara semua partai-partai Islam, tapi secara nasional nomor 4. Di atas kita ada PDIP, ada kemudian ada Golkar, dan di atasnya lagi yang nomor 1 waktu itu Partai Demokrat gitu ya. Saya berpikir secara teknis operasi politik, kemungkinan kita memenangkan pertarungan itu lebih besar pada pemilu yang akan datang. Saya berpikir pada waktu itu ya. Tapi kalau suatu waktu kita memimpin republik ini, apa yang membuat kita berbeda dengan yang lainnya? Itu yang saya pikirkan. Nah, kemudian saya mulai merasa bahwa kenapa selama ini kita merasa sebagai Islamis itu seperti ada barrier kita untuk masuk di dalam mindset rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kita ada tempatnya di sini, tetapi tidak untuk memimpin. Ada sebagai peserta, tidak sebagai pemimpin. Nah, salah satu yang saya renungi pada waktu itu adalah karena kita sebagai Islamis itu punya tendensi mewakili diri sendiri. Mewakili kelompok, tidak mewakili populasi. Dan menurut saya, ini perbedaan yang sangat fundamental antara kaum Islamis dan kaum nasionalis. Kaum nasionalis pada waktu itu, misalnya kalau kita lihat ya, Bung Karno misalnya, sebelum pidato 1 Juni tahun 45 itu, artinya sebelum merumuskan Pancasila itu sudah menjadi pergulatan pemikirannya. Pergulatan pemikirannya itu dimulai dari sebuah pertanyaan, karena kita sebagai bangsa baru, ini shifting dari sistem politik lama, sistem sosial yang lama, ini membentuk identitas baru, membentuk negara baru, tapi kita punya keragaman yang luar biasa, baik dalam agama, dalam suku, bahasa, dan seterusnya. Jadi apa platform yang menyatukan kita sebagai bangsa? Jadi perhatikan, dia bicara di tingkat platform. Ya, dia bicara di tingkat platform. Begitu dia bicara di tingkat platform, lahirlah Pancasila itu. Dan kalau kita dengarkan penjelasannya, Pancasila ini memang dipakai sebagai, kalau pakai bahasa para ulama NU ketika itu, ini kalimatan sawa gitu ya. Jadi ini kesepakatan, dan itulah konsep negara yang sebenarnya, negara kesepakatan. Sehingga itu mewakili semua tren ideologi yang ada di negara kita. Sila pertama kepada umat beragama, dan secara khusus kepada umat Islam, dan seterusnya. Jadi yang nasionalis dapat, yang membawa isu keadilan sosial, terutama yang punya background sosialisme misalnya, itu juga dapat di situ. Tapi tradisi demokrasi kita itu juga terwakili di situ. Makanya kalau Anda lihat sila keempat dari Pancasila itu yang paling kompleks bahasanya, gitu ya. Paling kompleks struktur bahasanya itu. Nah, tapi saya mau menekankan di sini, sementara di sini Bung Karno bicara pada platformnya, walaupun istilahnya pidatonya di 1 Juni itu nanti disusun ulang lagi kembali dalam beberapa pertemuan selanjutnya sampai dia menjadi dokumen sah
setelah kita merdeka. Tapi perhatikan, umat Islam berdebatnya di sila pertama. Apakah 7 kata itu disertakan atau dihapus? Ini yang saya maksud. Jadi spektrum dia adalah spektrum mewakili diri sendiri, sementara mereka membuat platform. Jadi ini kira-kira ada yang bangun mall, ada yang sewa mall di dalam, ada yang sewa outlet di dalam mall itu. Itu bedanya. Nah sekarang, begitu misalnya Bung Karno jatuh, kemudian Pak Harto muncul, kita lihat juga, kalau istilah saya, kalau Bung Karno itu Pancasila itu mewakili akal kolektif bangsa Indonesia, maka ide pembangunan yang dibawa oleh Orde Baru itu mewakili national interest, kepentingan nasional pada saat itu. Kenapa? Karena akal kolektifnya sudah ada. Sekarang kita ingin menurunkan akal kolektif ini yang menjadi ideologi bangsa tadi, turun menjadi interest bersama, kepentingan bersama. Itulah ide pembangunan itu. Jadi perhatikan ya, dia selalu ada di tengah. Dia selalu membuat platform. Gitu ya. Dalam platform yang dibuat Orde Baru itu, kita kaum muslimin ini, kaum islamis disatukan di sebelah kanan, partai-partai semuanya dilebur jadi satu, jadi P3 pada waktu itu. Nah, saya mau bicara tentang ini mindset-nya, mindset berpikirnya dulu ya. Jadi tahun 2009 itu, saya merasa bahwa pengetahuan politik kita yang menyangkut masalah bagaimana caranya sampai kepada kekuasaan, itu relatif kita sudah tahu. Tapi apa yang membuat kita berbeda setelah kita itu berkuasa? Apa tambahan baru kita kepada Indonesia dalam konteks kontinuitas sejarahnya, kesinambungan sejarahnya gitu. Apa yang bisa kita tambahkan? Hal baru apa yang bisa kita tambahkan? Nah, sejak itulah saya mulai, itu yang saya maksud tadi, spektrum pemikiran saya mulai berubah menjadi saya masuk ke wilayah perhatian yang sudah luas karena memang kita sudah sampai di tahap untuk memikirkan tema itu. Nah, saya mulai bertanya dengan pertanyaan, apa sih core value masyarakat Indonesia itu? Apa nilai-nilai utamanya? Nah, di sini, saudara sekalian, pergulatan intelektual saya ini sudah dibantu dengan instrumen lain, namanya survei. Waktu itu kita bikin survei langsung, saya bekerja sama dengan beberapa lembaga survei. Kita bikin survei langsung, apa sih nilai-nilai dasar, nilai-nilai utama, nilai-nilai inti masyarakat Indonesia. Saya juga pertama kali waktu itu kita menggunakan survei melalui sosial media, gitu ya. Itu kita relatif menggunakan banyak sekali uang untuk melakukan survei itu karena mahal memang survei itu, baik survei langsung maupun survei melalui sosial media. Dan akhirnya saya sampai dari pembacaan sejarah itu, itulah buku Gelombang Ketiga itu. Nah, termasuk setelah itu saya dalami lagi dalam bentuk arah baru yang kemudian saya mulai declare tahun 2018 ya. Ide arah baru itu ya. Nah, sebelum saya menulis tentang buku Gelombang Ketiga itu, sebelumnya beberapa teaser dari ide-ide itu sudah saya tulis juga di Harian Kompas beberapa kali. Kalau nggak salah di Republika juga saya pernah menulis karena saya merasa saya sudah waktunya saya memperluas audiens. Tapi waktu saya mau memperluas audiens, saya bertanya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Saya mulai dari pertanyaan, apa kontribusi saya yang baru dalam hal ini? Jadi saya mulai membaca lagi apa yang ditulis banyak orang sebelumnya tentang itu. Supaya dengan begitu kita mendefinisikan diri. Tapi di sini pergulatan intelektualnya yang lebih intens dalam proses penulisan buku Gelombang Ketiga dan nanti insya Allah arah baru itu. Nah, memang setelah itu ada konflik di PKS yang kemudian membuat saya memutuskan untuk keluar dan mendirikan partai baru ini. Sebagiannya karena saya ingin meneruskan hasil pergulatan politik ini menjadi sebuah gerakan, rakyat, karena saya rasa bahwa dalam fase sejarah Indonesia saat ini, ide inilah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia saat ini. Itu yang membuat saya sangat yakin melangkah. Karena saya yakin ada sesuatu yang baru yang bisa kita kontribusikan jika kita memimpin. Jadi bukan sekedar sampai ke sana. Tetapi ada kontribusi baru dalam proses perjalanan bangsa kita. Saya membaca sejarah timeline-nya itu dalam konteks itu tadi. Harus ada kontinuitas sejarah, tetapi harus ada proyeksi masa depan. Dan menurut saya ini waktunya kita berpikir dalam beberapa level
lini masa supaya kita membaca sejarah Indonesia dan pada waktu yang sama, di waktu yang bersamaan membaca sejarah orang lain, sejarah bangsa lain, sejarah dunia secara umum. Juga di dalam konteks spektrum yang lebih kecil, sejarah dunia Islam. Jadi kalau kita melihat, saya membaca sejarah ini menggunakan satu timeline yang sama, katakanlah misalnya dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2000, lalu saya meletakkan dalam rentang waktu lini masa ini, saya letakkan sejarah Indonesia di situ, di atasnya yang lebih luas lagi saya letakkan sejarah dunia Islam, di atasnya yang lebih luas lagi saya letakkan sejarah dunia, saya menemukan bahwa dalam rentang waktu yang sama pada 3 level spektrum tadi ini ada korelasi yang sangat kuat. Ada korelasi yang sangat kuat itu, bahwa peristiwa-peristiwa penting yang kita alami di Indonesia itu adalah cermin refleksi dari peristiwa besar yang terjadi secara global. Karena itu kita tidak mungkin memisahkan proyeksi masa depan kita dari konteks global itu. Dari situlah saya mulai masuk dalam kajian geopolitik yang lebih intensif setelah itu, dan saya menulis buku itu. Tapi waktu saya menulis misalnya tentang dakwah dan politik itu pergulatannya tidak terlalu tuntas gitu ya. Sekarang dalam pikiran saya tuntas, tapi saya tidak berminat lagi untuk menulis ulang tema itu lebih dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kalau ditanya apakah ada dari tulisan saya yang menurut saya mungkin mengecewakan saya, semuanya mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Karena pengetahuan kita bertambah. Saya mengetahui bahwa kekurangan pada buku-buku yang lama itu terlalu banyak. Cuma saya tidak ingin mengubahnya, tidak membuat revisinya, karena saya ingin mempertahankannya sebagai fakta sejarah. Itu aja. Tapi apakah saya puas? Enggak satupun buku saya yang membuat menurut saya puas dengan buku itu. Ini yang disebut biasanya oleh para penulis. Kalau kita memikirkan terus puas nggak atau nggak puas, kita nggak akan pernah menulis. Disebabkan ilmu kita bertambah, maka semua yang pernah kita tulis sebelumnya kelihatan jadi bodoh gitu. Jadi bodoh aja, kita menyadari begitu. Tapi kalau kita menyadari bahwa yang kita tulis sebelumnya itu satu kebodohan, itu artinya kita nambah ilmu. Kalau kita masih puas dengan tulisan kita yang lama, itu artinya kita nggak tambah-tambah ilmunya. Kira-kira gitu ya. Oke. Mas Firman ada monitor. Mariam tolong dikasih akses. Firman mau bertanya, Firman. Atau ini, itu. Firman langsung, Mas Firman langsung. Suaranya nggak ada. Oh, itu ada serial cinta itu, Firman. Ya Ustaz, ada banyak Ustaz. Oke, langsung Mas. Ustaz Anis, Ustaz Abror, jazakallahu khair atas kesempatannya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan Ustaz Anis, tapi satu yang sangat mengganggu pikiran saya saat ini, itu apa saran yang Ustaz berikan kepada kami untuk tetap bisa menulis dan dibaca oleh banyak orang di era disruption seperti ini? Karena kan kalau kita lihat antara dulu zaman Ustaz Anis dengan sekarang itu kan jauh berbeda gitu kan, dan kita tentu saja nggak bisa juga membaca hal baru dengan peta yang lama begitu kan. Nah, maksudnya jadi apa nih saran yang Ustaz Anis sampaikan untuk kita-kita ini supaya kita itu tetap bisa menulis dan tetap dibaca oleh banyak orang? Karena saat ini konten-konten yang beredar itu mohon maaf gitu kan jauh dari kebaikan lah begitu kan. Nah, itu kira-kira saran apa yang Ustaz sampaikan untuk kami laksanakan gitu Ustaz. Oke, cukup Mas Firman. Ada lagi? Oke. Mas Firman cukup ya. Mepet waktunya. Usaha ini sebelum menjawab Mas Firman, sekalian dirangkai dengan pertanyaannya. Ada seorang penyair di Bumiayu, Jawa Tengah, beliau bertanya, selama ini yang Pak Anies tulis itu, apakah melalui konsep terlebih dahulu, dibuatkan outline-nya seperti itu, ataukah mengalir saja secara spontanitas seperti itu? Itu sekalian dirangkai jawabannya nanti. Monggo silakan. Saya mulai dari yang terakhir ya. Jadi saya teringat dulu ada pesannya. Jadi ini ceritanya Pak Rusdi Hamka dulu ya. Pak Rusdi itu menulis begini.
Suatu waktu saya duduk di depan mesin ketik gitu ya. Pulang dari Jepang dan ingin membuat satu laporan. Tapi saya berjam-jam udah duduk depan mesin ketik, tidak satupun kata yang keluar. Nah, ini masih zaman ketik Brother dulu, ini mereknya dulu ini. Saya masih menggunakan itu dulu waktu menulis itu ya. Jadi akhirnya bapaknya lewat, itu Buya Hamka lewat, ditanya kenapa? Ini belum ada idenya. Terus Hamka kasih resep pada waktu itu. Kalau mau menulis itu, apa kata pertama yang ada di kepala itu aja ditulis dulu, karena waktu tangan bergerak menulis itu akan ada korelasi dengan proses kognitif kita, itu akan berlanjut dengan sendirinya. Itu akan berlanjut dengan sendirinya. Jadi antara gerakan tangan kita dan proses kognitif kita itu berjalan bersama gitu loh. Nah, makanya saya sekaligus masuk ke pertanyaan yang pertama tadi gitu ya. Kalau mau menulis pertama kali, ini kan sekarang ada handphone kita semua ya. Nah, saya menyarankan begitu Anda punya ide, tulis dulu di note-nya di situ gitu ya. Tulis saja dulu di situ di note itu. Jadi keyword-keywordnya itu ditulis, jadi nggak hilang, nggak hilang dari nggak hilang dari ingatan. Nah, setelah keyword-keyword itu ditulis, keyword itu dipikirkan kembali, dipikirkan lagi gitu loh. Itu yang saya sebut proses pendalaman. Itu kan ide itu muncul, yang keyword yang tadi kita ide itu muncul, namanya masih lintasan pikiran. Nah, lintasan pikiran ini harus dirubah menjadi memori, kemudian menjadi ide. Waktu dia menjadi ide, gambarannya udah di kepala kita itu sudah jelas. Nah, tetapi kemudian kita rasakan lagi, jangan ditulis aja, tapi disimpan. Sambil kita resapi kembali, kita dalamin kembali dan seterusnya. Begitu kita sudah mulai merasa bahwa ada keyakinan kepada ide itu artinya ide itu sudah mendapatkan sentuhan emosi. Nah, waktu dia punya sentuhan emosi, keluarkan. Karena dia pasti punya tenaga. Kata apapun yang kita pilih itu pasti ada tenaganya. Nah, sekarang kalau ini kan era yang namanya era kemelimpahan informasi, ya kan? Makanya orang kan tidak tahan dengan yang lama-lama, ceramah tidak boleh lama, tulisan nggak boleh lama, dan seterusnya. Sedikit sekali orang yang berorientasi pada pendalaman. Di satu sisi ini menciptakan yang namanya pendangkalan di satu sisi gitu ya. Jangan mengalir dengan proses pendangkalan itu, tetapi kita perlu mengetahui situasi orang. Bahwa sebaiknya kalau kita punya banyak ide-ide besar seperti itu dicicil. Dikeluarkannya secara dicicil, sehingga orang nanti akan menangkapnya seperti puzzle, tersusun di ujung dengan sendirinya. Nah, itu akan menciptakan semacam yang engagement terus-menerus dengan kita. Nah, saya juga perlu menyampaikan di sini, jangan pernah menulis sesuatu karena kita itu terdesak oleh publik, oleh audiens. Jangan. Saya tertarik sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Qardawi itu. Masa itu, publik itu ada tekanannya kepada kita gitu. Ini saya kasih contoh misalnya, ini sekarang kan banyak YouTuber yang punya follower banyak gitu ya. Dan begitu followernya banyak, dan kadang-kadang sebab followernya justru karena yang disampaikannya yang aneh-aneh dan seterusnya kayak begitu itu bikin tekanan sehingga dia terpaksa harus berkreasi terus-menerus seperti itu. Yang begini biasanya itu makan dirinya. Karena orientasi di dalam diri kita bukan lagi mencerahkan publik, tapi justru bukan mencerahkan publik, tapi kemudian kita terseret oleh tekanan publik itu tadi. Akan-akan tidak bagus kalau kita tidak menyampaikan sesuatu. Sampaikanlah sesuatu yang sudah melalui proses itu tadi. Dan jangan berpikir terlebih dahulu respon publik itu. Kira-kira itu, Syekh. Oke. Pak Wagub sudah siap? Silakan Pak Wagub. Oke, langsung Mariam. Pak Wagub sekarang sudah siap belum? Oke. Tetap nggak ada suara ya?
Ada yang dengar nggak? Dengar nggak? Nggak dengar ya? Mungkin belum takdir sepertinya. Oke deh. Kalau gitu Pak Aris mungkin karena ini juga sudah menjelang maghrib, Pak Wagub mungkin juga di Balikpapan udah di Samarinda udah maghrib. Oke, insya Allah. Mungkin sekarang gini, Pak Anies, ini masuk sebelum penutup dari Pak Anies, mungkin dari saya di era sekarang yang audio visual seperti ini, di mana orang yang tadinya suka membaca banyak beralih kepada video sekarang. Seperti apa kita mempertahankan untuk tetap menulis, ataukah kita akan beralih kepada video tersebut? Coba gimana, Pak Anies? Oke. Ya, saran saya tetap dua-duanya. Oh, tetap dua-duanya. Karena ada generasi, khususnya mereka yang berumur mungkin 45 ke atas ya, yang sudah terbiasa dengan tulisan, itu tetap akan menulis. Tapi misalnya mereka yang native, anak-anak muda yang tumbuh sekarang langsung dari visual sejak awal, mungkin tidak punya kesabaran membaca yang lama dan seterusnya, lebih senang kepada yang visual, gitu ya. Jadi dua-duanya menurut saya tetap kita buat. Karena itu kan menulis ataupun video itu kan cuma medium ya. Cuma memang rasa dalam tulisan berbeda dengan rasa dengan yang visual gitu ya. Oke. Itu dua seni yang berbeda. Tapi bahwa dua-duanya sebagai medium itu harus kita pakai. Tetap harus jalan dua-duanya ya. Iya, jalan dua-duanya ya. Oke, terakhir mungkin sebagai closing statement dari Pak Anies, ini ada yang bertanya, ini kan bagaimana kita dalam proses menulis tersebut itu kita tujukan tulisan tersebut adalah sumbangsih kita untuk membangun peradaban masa depan sebagai al-kalimat akhirah. Jadi kita bisa punya ide yang sangat besar, tetapi selalu fokus kepada audiensnya supaya tulisan itu menciptakan engagement. Jangan pernah menulis dan melepasnya di ruang hampa, tetapi tulislah dengan satu bayangan, imajinasi tentang segmen yang secara khusus kita tuju supaya tulisan itu menciptakan engagement di komunitas tertentu yang kita tuju. Karena nggak pernah kita bisa menulis untuk semua orang sekaligus, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kita mesti fokus. Mesti fokus di situ. Fokus itu karena itu masalah komunitas. Jadi jangan berpikir buku populer yang terjual banyak itu tidak dengan sendirinya menciptakan pengaruh. Enggak, belum tentu. Bisa karena efek marketing, tetapi kalau efek konten dan lebih penting menurut saya menciptakan engagement dengan audiens kepada siapa kita menulis. Kira-kira itu sih. Baik teman-teman, karena Indonesia Timur sudah adzan dari tadi, Indonesia Tengah juga sudah adzan, termasuk Surabaya dan sekitarnya juga sudah adzan. Mungkin sebenarnya kita ingin berlama-lama dengan Pak Anies, kita akan berbincang banyak hal tentang kepenulisan dengan beliau. Akan tetapi memang waktu jualah yang akan mengakhiri pertemuan kita dengan beliau. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Anies yang telah berkenan untuk membersamai kita, untuk menemani kita, untuk sharing dengan kita, untuk berbagi dengan kita. Insya Allah teman-teman akan semakin terpatik untuk kembali rajin, untuk terus rajin menulis, memberikan inspirasi dalam rangka memberikan sumbangsi untuk pembangunan peradaban Indonesia masa depan itu insya Allah. Saya sendiri sebagai yang memberi pengantar atau yang menemani Pak Anies pada pertemuan yang berbahagia ini, saya minta maaf dan terima kasih Pak Anies, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Wagub atas kehadirannya dan semua teman-teman sekalian yang telah terlibat. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan, kathiran al-taqi ala khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun, terima kasih.
Yang belum ada, jangan ditutup dulu, Mariam. Dibuka aja mungkin ke teman-teman mau bicara, silakan.